Halo sobat semua, kembali lagi bersama kami Geosoftware Community dan pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai cara instalasi software Python. Software Python yang akan digunakan yaitu Python versi 3.7 dan selanjutnya kami akan memperkenalkan beberapa contoh Integrated Development Environment atau IDE, kemudian instalasi Visual Studio Code, dan yang terakhir instalasi Jupyter Notebook atau IPython. Untuk melakukan instalasi software Python, langkah pertama yang kita lakukan adalah mendownload instalasinya. Caranya sangat mudah. Teman-teman bisa langsung menggunakan search engine dengan menuliskan Python download. Di halaman pertama, di official website-nya Python, teman-teman bisa lihat ada beberapa Python dengan versi yang berbeda, dari mulai versi 2 hingga versi 3. Untuk versi yang akan kita gunakan yaitu versi 3.7.9, di mana versi ini akan kita gunakan untuk pelatihan selanjutnya. Untuk memilih versi installernya, silakan disesuaikan dengan kompatibilitas Windows teman-teman atau operating system yang teman-teman gunakan. Dalam hal ini saya menggunakan 64-bit executable installer untuk Python-nya. Untuk melakukan instalasi cukup mudah, tinggal double klik pada Python installer yang sudah terdownload. Kemudian di sana ada tertulis install now dengan path Python di mana dia akan diinstal. Dan jangan lupa teman-teman untuk menceklis add Python 3.7 to path. Dan kemudian klik install now. Silakan tunggu beberapa saat hingga software Python berhasil diinstal di komputer teman-teman. Selamat, software Python telah berhasil diinstal di laptop Anda. Klik close, dan kemudian untuk memastikan kita buka Windows main menu, kemudian kita cari Python 3.7 dan di sana tertulis IDLE Python 3.7 64-bit. Setelah dibuka, Anda bisa melihat inilah tampilan utama dari Python 3.7 dengan Native Integrated Development Environment-nya. Apa itu Integrated Development Environment atau IDE? IDE adalah suatu aplikasi komputer yang memiliki beberapa fasilitas yang diperlukan dalam pembangunan perangkat lunak. Beberapa komponen dasar dalam IDE diantaranya yaitu for writing atau menulis kode yang akan kita tuangkan, kemudian untuk debugging atau melakukan bug fixing, dan translating yaitu untuk mentranslate bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin atau bahasa komputer, kemudian untuk running the code. Nah, selain itu, yang terakhir adalah untuk dokumentasi. Artinya, semua source code yang kita buat itu bisa terdokumentasi dengan baik agar menjadi suatu perangkat lunak yang terintegrasi. Kemudian, apa saja contoh-contoh IDE yang banyak digunakan sebagai produk after sales ataupun produk yang open source. Untuk Python sendiri, dia memiliki native IDE sendiri, yaitu Integrated Development Learning and Environment. Kemudian, ada juga Microsoft Visual Studio Code, ada juga Jupyter Notebook, di mana ini merupakan versi internet dari Jupyter atau dari Python. Kemudian, dan yang lain-lain. Banyak sekali software IDE, tapi di dalam tutorial dan pelatihan Geosoftware ke depan, kita akan menggunakan dua IDE, yaitu Microsoft Visual Studio dan juga Jupyter Notebook.
Untuk melakukan instalasi Microsoft Visual Studio Code, langkah pertama yang kita lakukan adalah mendownload installernya. Melalui search engine dan browser apapun, teman-teman bisa langsung search saja dengan keyword Visual Studio Code download. Di halaman official visualstudiocode.com, teman-teman bisa klik dan redirect langsung ke halamannya dan mendownload installernya sesuai dengan spesifikasi dan compatibility dari operating system yang teman-teman gunakan. Setelah filenya di-download, untuk menginstal Microsoft Visual Studio, teman-teman bisa double klik di installer.exe filenya. Kemudian halaman license agreement akan muncul. Silakan scroll down untuk melihat jenis dari lisensi beserta persetujuan term and condition-nya. Kalau setuju, klik I accept the agreement dan klik next. Kemudian klik next lagi dan next. Untuk pilihannya bisa di-customize, tapi untuk yang kebutuhan pelatihan ini silakan gunakan default-nya saja dan klik install. Software Anda telah berhasil diinstal dan Microsoft Visual Studio akan secara otomatis terbuka. Setup yang pertama kali dilakukan adalah menginstal tools and languages dan juga paket-paket tambahan yang terintegrasi dengan pemrograman Python. Karena Microsoft Visual Studio sendiri tidak hanya dapat digunakan untuk Python, tapi juga bahasa pemrograman lain. Tadi di bagian kanan atas ada Python, silakan diklik dan kemudian tunggu hingga proses instalasi selesai. Untuk memulai membuat suatu script, silakan klik open folder dan kemudian select folder di mana Anda akan membuat suatu workspace atau project baru. Klik select folder dan di bagian kiri di file list, klik kanan dan klik new file dan masukkan atau tuliskan nama file yang Anda buat dengan menambahkan ekstensi .py di bagian belakang nama file tersebut. Jika Anda perhatikan bagian pojok kiri bawah, Anda akan melihat bagian interpreter terpilih Python 3.7.9. Itu menandakan bahwa Visual Studio Code Anda telah sedia atau telah siap untuk mengcompile dan running script yang akan Anda buat. Contohnya, kita tuliskan print hello world. Lalu kita klik run atau tombol segitiga berwarna hijau di bagian kanan atas layar. Dan kita lihat di bagian terminal di bawah, di situ tertulis hello world yang menandakan bahwa Visual Studio Code Anda atau IDE Anda telah siap digunakan untuk menulis suatu program. Selain Microsoft Visual Studio Code, dalam seri pelatihan GeoSoftware ini, kami juga akan meng-highlight penggunaan dari Jupyter Notebook untuk mendemonstrasikan live code Python-nya. Untuk melakukan instalasi Jupyter Notebook, caranya sangat mudah. Anda bisa melakukannya melalui command prompt di Windows Anda. Dan kemudian,
tuliskan pip install Jupyter dan klik enter. Kemudian tunggu beberapa saat hingga command prompt atau Windows mendownload semua extension ataupun modul-modul yang terkait dengan Jupyter dan melakukan instalasi secara otomatis. Setelah instalasi Jupyter Notebook berhasil dilakukan, untuk membuka software Jupyter Notebook, langkah yang dilakukan cukup simple. Kita hanya cukup menuliskan Jupyter spasi Notebook, dan kemudian klik enter. Dan kemudian Anda tinggal memilih browser apa yang akan digunakan untuk membuka Jupyter Notebook. Ini adalah halaman utama Jupyter Notebook. Dan sini tampak seluruh informasi folder di local directories di laptop atau di komputer Anda ditampilkan dalam web application ini. Jadi sudah tersinkronisasi antara local directory dengan cloud service yang disediakan oleh Jupyter Notebook. Untuk menggunakan live scripting atau live coding, teman-teman tidak perlu melakukan registrasi. Teman-teman hanya cukup mengklik tombol new dan kemudian pilih Python 3. Di sini tampak ada terminal yang bisa kita gunakan untuk menuliskan live script. Contohnya kita tuliskan print hello world. Untuk running scriptnya cukup klik run dan akan muncul secara langsung line by line script yang kita running.